Setelah wacananya bergulir beberapa waktu terakhir di Istana, akhirnya Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Wiranto terbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang pembubaran Ormas Anti Pancasila. Meskipun mendapat banyak pertentangan dari sejumlah elemen masyarakat, akhirnya Perpu pembubaran Ormas resmi dijadikan sebagai regulasi sekaligus legitimasi pembubaran organisasi masyarakat yang disebut-sebut anti Pancasila. Presiden Joko Widodo akhirnya resmi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang pembubaran Ormas Anti Pancasila. Penerbitan Perpu itu diumumkan Menko Polhukam Wiranto pada Rabu 12 Juli kemarin. Dalam penuturannya, Wiranto menyebutkan bahwa dalam Perpu yang sudah diteken sejak 3 hari yang lalu tersebut, menjelaskan latar belakang hadirnya Perpu terkait pembubaran Ormas Anti Pancasila, di mana pemerintah menjelaskan pertimbangan terbitnya Perpu tersebut, yaitu karena Undang-Undang Ormas tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah ideologi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik aspek substantif atau prosedur. Menyikapi persoalan Perpu ini, sebelumnya pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra juga menyampaikan kritikannya terhadap Perpu yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam surat terbuka yang ditulis mantan menteri pada 3 kabinet Presiden RI ini, Yusril menyebutkan bahwa Perpu tersebut merupakan kemunduran demokrasi di negeri ini yang berpotensi membuka peluang bagi sebuah kesewenang-wenangan dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi. Selain itu, Yusril juga menganggap Perpu ini dikeluarkan tidak dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 45, di mana Perpu dikeluarkan oleh Presiden mengingat adanya kegentingan yang tengah terjadi. Namun terkait persoalan ini, Yusril juga mempertanyakan situasi kegentingan apa yang ada dalam pandangan Presiden sehingga memandang perlu mengeluarkan Perpu. Bahkan Yusril juga mencurigai pemerintah punya target lain melalui Perpu ini untuk membidik ormas-ormas yang berseberangan pendapat dengan pemerintah. Untuk pakar hukum tata negara yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ini berharap agar DPR kritis dalam menyikapi Perpu ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan. Tim TVMO memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, peraturan pengganti undang-undang atau Perpu terkait pembubaran Ormas Anti Pancasila yang baru saja diterbitkan pemerintah sontak menuai beragam tanggapan di masyarakat. Satu di antaranya dari media Observer Muhammadiyah yang mengaku kaget akan hadirnya Perpu ini karena minim sosialisasi dari pemerintah. Selain itu, Mustafa menilai Perpu pengganti UU Ormas ini merupakan sebuah kemunduran dalam berdemokrasi. Dan berikut penuturan selengkapnya dari Mustafa Nahrawardaya terkait Perpu pembubaran Ormas Anti Pancasila dalam perspektif media. Selengkapnya untuk Anda. Hal pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kita patut kaget karena ide-ide pembubaran ormas radikal atau ormas garis keras atau ormas yang dianggap melawan Pancasila dulu kita dengar melalui media-media sosial, melalui media-media mainstream, melalui media-media alternatif yang saya kira waktu itu hanya semacam ide-ide yang tidak masuk akal saja. Tetapi di tengah pemberitaan-pemberitaan ya di tanah air yang begitu gencar soal pembacokan Hermansyah, di tengah-tengah bom Kampung Melayu, kemudian di tengah-tengah ada berita terorisme, ternyata betul-betul hari ini saya dengar Perpu itu telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi. Oleh karena itu, saya kira ini sebuah kemunduran, ya, di mana yang mengontrol ya secara media nyaris tidak ada karena media sedang sibuk memberitakan isu-isu lain yang menyedot perhatian publik, ya, termasuk yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah apakah penerbitan Perpu ini sudah betul-betul disosialisasikan atau sudah dipikirkan lebih jauh secara massa dan sebagainya, karena ini terkait dengan hal-hal yang mengandung sensitivitas publik ya. Yang pertama misalkan nanti ada satu ormas Islam ya dibubarkan, katakanlah HTI. Sedangkan HTI ini menggunakan bendera yang di dalamnya adalah mengandung unsur tauhid. Bendera mereka menggunakan kalimat la ilaha illallah, di situ ada bendera tauhid. Apakah kemudian nanti bendera itu juga dilarang digunakan di Indonesia? Kemudian
apapun yang terkait dengan bunyi kalimat yang mirip dengan bendera HTI kemudian akan dilarang, seperti halnya bendera atau logo yang digunakan oleh ISIS di Timur Tengah yang kemudian oleh seluruh dunia. Kemudian logo apapun atau bendera apapun yang mirip dengan logo ISIS kemudian dilarang, dan semua orang yang menggunakan atau memegang ataupun menyimpan benda itu kemudian ditangkap oleh polisi. Nah, ini kan harus dipikirkan. Jadi jangan kemudian pembubaran ormas ini kemudian didesak oleh media tertentu, dalam hal ini media-media alternatif, misalkan Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, yang mereka dalam hal ini turut ya berkontribusi untuk meramaikan isu tentang pentingnya pembubaran ormas-ormas radikal. Dalam hal ini ada beberapa yang sudah disebut-sebut, misalkan FPI atau HTI dan lain sebagainya. Menurut pengalaman di media massa bahwa teaser maupun pemanasan yang dilakukan terdahulu sekarang memang betul-betul terjadi. Yang dulu hanya untuk pemanasan tentang ide itu, tapi kemudian di lain waktu yang datang sekarang ini betul-betul terlaksana. Dan ini jelas merupakan presiden buruk ya bagi Indonesia yang sedang belajar berdemokrasi, karena menyelesaikan sesuatu tampaknya tanpa prosedur yang benar ya, karena ini kan bukan dalam rangka solusi dalam keadaan urgent bangsa ini untuk membubarkan ormas-ormas yang bersangkutan. Ini baru muncul ketika ada kasus penistaan agama di DKI, kemudian berlanjut sampai sekarang, kemudian betul-betul terjadi bahwa ormas-ormas yang dulunya disebut berkontribusi terhadap riuhnya kondisi Jakarta sehingga mengakibatkan lengsernya Pak Ahok, itu kemudian dituduh sebagai penyebab semua ini, termasuk yang dalam hal ini yang disebut-sebut adalah HTI dan FPI. Padahal menurut saya semua lembaga, semua kelompok Islam terlibat dalam ketidaksetujuan ya terhadap apapun pernyataan Pak Ahok. Oleh karena itu pemberitaan-pemberitaan yang hadir pada hari ini sangat-sangat mengagetkan bagi saya, karena memang betul bahwa ini sudah dibangun sejak lama ya, sejak beberapa bulan atau sejak setahun 2 tahun lalu. Mungkin bahkan media-media yang saya baca mungkin sejak 3 atau 4 tahun lalu ide ini sudah disampaikan, padahal tidak satupun kondisi yang bisa menyebabkan terlaksanakan ide ini, termasuk membubarkan ormas radikal. Saya kira banyak sekali penyebab Indonesia ini jatuh ya dalam kemiskinan, jatuh dalam ketidakstabilan politik, bukan disebabkan oleh ormas tertentu, tetapi disebabkan oleh banyak hal, misalkan kemiskinan, kemudian kepemimpinan, dan lain sebagainya. Banyak kontribusi ormas-ormas yang disebut-sebut itu dalam pembangunan Indonesia, terbukti dia menjadi ormas sampai sekarang. Ormasnya tidak pernah bermasalah dan diterima, bahkan mereka bisa bersanding dengan ormas yang lain. Tetapi kalau kemudian hari ini kemudian betul-betul ya ormas itu disebut sebagai ormas radikal dan nanti akan dibubarkan beserta atribut-atributnya, maka ini harus dipikirkan lebih jauh dan harus dibicarakan dengan banyak ormas Islam yang lain. Karena apa? Saya bilang di awal bahwa ini terkait dengan lambang-lambang, terkait dengan logo-logo, terkait dengan simbol-simbol agama Islam, sehingga supaya tidak menimbulkan resistensi, tidak menimbulkan gejolak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seluruh media massa saya harapkan untuk hati-hati, karena peran Anda sangat besar sekali untuk menentukan arah bangsa ini. Demikian.